2024 kalau bapak salah pilih, begini mi, kau salah kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernur, tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih. Peringatan 1 abad NU di Sidoarjo itu, saya sebenarnya punya tugas melepas lomba gerak jalan warga Nahdien. Tapi Pak Jokowi ngajak pulang ke Jakarta, ikut satu pesawat. Saya tidak jadi ikut acara NU lanjutannya. Bicara tentang indeks persepsi korupsi, apa yang terjadi? Saya bilang, Pak, masalahnya ada di berbagai sektor. Dari mana Pak Mahfud tahu? Tahu karena saya ngundang Transparansi Internasional ke rumah saya, ngundang Litbang Kompas ke rumah saya, ngundang partnership yang selama ini bergerak menilai tentang korupsi. Kesimpulannya apa Pak? Kesimpulannya itu, korupsi itu ada di birokrasi, terutama perpajakan dan bea cukai. Clear itu kesimpulan Transparansi Internasional. Nah, di situ Pak Jokowi sudah agak takjub, agak heran gitu, diperbacakan. Kok enggak sembuh-sembuh? Kemudian ada di mana? Korupsi itu ada di DPR. Apa bentuknya di DPR itu? Ya bentuknya konflik of interest. Anggota DPR ada yang merangkap perusahaan ini, perusahaan itu. Lalu ketika menyusun anggaran, gitu, proyek ikut nitip. Ada lagi berfungsi ganda, konflik of interest. Menjadi lawyer, kemudian ikut ngurus perkara orang. Itu temuan Transparansi Internasional. Yang ketiga di pengadilan, kasus-kasus dibayar. Ada Pak? Ada, itu udah ditangkap tuh. Di Mahkamah Agung ini ada 4 hakim agung ditangkap sekarang. Bayar, perkaranya udah jatuh, kan perkara udah dijatuhkan itu enggak bisa diubah. Hakimnya aja ditangkap. Itu katanya di Mahkamah Agung. Dan itu internasional, Saudara. Investor-investor asing yang memberitahu itu, Pak, kalau kami urusan tuh harus ke DPR bayar sekian, ke pajaknya kena sekian, dinego sesudah ini ditawar begini, sudah kami mau bayar pajak penuh, tapi diminta udah turun aja tapi sisanya dibagi. Udah tahu semua catatannya, Saudara. Sehingga wah, kok enggak sembuh-sembuh ya? Gitu yang muncul. Ini yang harus kita perbaiki di dalam ketatanegaraan kita, yang pada sore hari ini kita bicara tentang parpol. Kalau kita teliti lebih lanjut, reformasi di awal periodenya, periode era reformasi, itu kan kehidupan partai politik itu bagus banget. Pemilu terbaik sesudah Orde Baru adalah pemilu era reformasi pertama tahun 99, di mana PDIP menang mutlak dibandingkan yang lain lah, 36%. Yang lain dibagi ke sekian banyak partai, tapi 36% diambil PDI sendiri. Karena demokrasinya waktu itu bebas. PDI banyak pendukungnya, menang. PDIP dipimpin Bu Megawati menang. Dan Saudara coba lihat, pemilu yang baik, hasil pemilu tahun 99 sampai 2004. Enggak ada korupsi. Bagus, DPR-nya bagus, produknya bagus-bagus, lahir undang-undang KPK, undang-undang MK, undang-undang Komisi Yudisial. Korupsi enggak ada. Saya pernah jadi Menteri Pertahanan, enggak ada kasus korupsi saat itu. Zaman Habibie enggak ada korupsi baru, takut semua. Jangan Mbak Mega juga korupsi, enggak ada. Mungkin ada persoalan penjualan aset yang, ya itu kan bukan korupsi, bisnis. Tapi korupsi yang bersungguh-sungguh kemudian muncul sesudah tahun 2004 dan seterusnya. Di situ mulai timbul politik uang. Jadi apa? Terjadi pergeseran-pergeseran. Itu di setiap perubahan suatu rezim atau era. Hukum itu berjalan baik, tapi sesudah sekian lama hukum menjadi jelek karena kontrolnya berubah. Awal kemerdekaan bagus tuh hukumnya, tapi lama-lama timbul konflik. Awal demokrasi terpimpin, semua tertib. Tapi lama-lama terjadi kesenangan berkepanjangan. Awal Orde Baru hebat, kebebasan pers, undang-undang DPR apa diatur semua, bagus. Awalnya minimal tahun 66 sampai tahun 69 bagus. Mulai pemilu 71 mulai jelek. Era reformasi juga bagus banget. Tapi lama-lama terjadi degradasi. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Sehingga dengan demikian apa ingin saya katakan? Saya ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Parpol itu adalah instrumen konstitusi untuk menjaga negara. Oleh sebab itu partai politik harus diperbaiki tata kelolanya dan proses rekrutmen politisinya.
Banyak orang mengatakan sekarang di medsos, bubarkan DPR, bubarkan parpol. Saudara, itu adalah pilihan yang sangat jelek. Saya ingin tegaskan, daripada tidak ada DPR, daripada tidak ada parpol, lebih baik kita hidup bernegara ini mempunyai DPR dan mempunyai parpol meskipun jelek. Kalau negara berubah ke monarki, potensi kesewenang-wenangan di dalam negara apapun, kalau monarki itu potensi kesewenang-wenangannya besar, sementara masyarakat tidak punya peluang untuk mengontrol. Di dalam sejarah kebangunan khilafah Islam, itu pelanggaran dan kesewenang-wenangan luar biasa banyak terjadi. Pembunuhan terhadap ulama-ulama itu terjadi di khilafah Islam karena beda pandangan politik, memberi fatwa yang berbeda. Imam Hambali yang kita ikuti ajaran fikihnya sampai sekarang dipenjara, dianiaya karena beda pendapat dengan khalifah. Dan tidak ada yang berani ngontrol. Tetapi coba kalau demokrasi meskipun partainya jelek, bisa dia punya pulang konstitusi mengatakan partai gitu. Dalam situasi tertentu partai meskipun jelek ini bisa dipakai untuk memperbaiki negara. DPR harus ada untuk menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu jangan berpikir dalam situasi sekarang udahlah berubah negara kita jangan menjadi demokrasi, tidak boleh. Harus tetap demokrasi. Pilihannya partai dan DPR harus diperbaiki bersama-sama. Yang kedua, partai politik dalam ide kita itu dibangun untuk salah satunya adalah rekrutmen kepemimpinan bangsa. Oleh sebab itu partai politik itu harus ada, tetapi harus bersaing untuk memilih pemimpin yang benar, memilih wakil rakyat yang benar. Jadi partai politik itu bukan untuk saling meniadakan, saling membutuhkan, saling membunuh. Saya calonkan ini, kalau ini kalah lalu pecah gitu. Nggak boleh. Yang menangnya harus diterima sebagai produk persaingan yang fair di dalam kita bernegara. Jadi bukan saling memfitnah, saling membantai. Sudahlah, saing. Kalau memang pilihanmu yang menang dipilih oleh rakyat, kita akui bersama. Anda mau bergabung boleh, beroposisi juga boleh, tapi oposisi itu ada batas-batas konstitusionalnya juga. Yang penting partai sehat, parlemen sehat. Dan yang terakhir, tidak ada partai politik itu yang jelek benar, tidak ada partai politik itu yang baik benar. Di partai apapun ada orang baiknya, tapi di partai apapun juga ada koruptornya. Oleh sebab itu, ini yang harus diperbaiki. Lembaga-lembaga yang paling korup itu juga sudah disinggung oleh Pak Mahfud. Jadi ini Pak Mahfud itu tidak bicara di belakang anggota DPR ya, tidak sedang menggibah gitu, disampaikan karena dalam ceramah tarawih ya. Dan pada waktu itu juga disampaikan oleh Pak Mahfud secara langsung di hadapan para anggota Komisi 3 DPR RI. Dan kita juga ingat ya bagaimana pada waktu itu Pak Mahfud diingatkan jangan buka-bukaan, sebaiknya saling menjaga marwah, saling menutupi, itu bahasa mudahnya ya, karena semuanya itu punya sisi kotor gitu. Pak Mahfud MD kan juga sempat ditantang gitu, apa mau buka-bukaan gitu, karena kan mereka mengaku bahwa mereka ini kenal kok masa lalu Pak Mahfud karena beliau juga pernah menjadi anggota Komisi 3. Pada bagian lain ceramah tarawihnya Pak Mahfud MD itu menyampaikan betapa sulitnya untuk menyampaikan aspirasi yang baik dan itu selalu mentok di DPR. Pemilunya sekarang sudah baik, saudara. Udah baik. Masih curang, iya masih curang, tapi yang curang sekarang bukan pemerintah. Yang curang itu partai-partai sendiri. Golkar mencurangi PAN, PAN mencurangi Golkar di tempat lain. Sehingga saling gugat. Nggak ada pemerintah. Loh, KPU nggak beres, KPU itu bukan pemerintah, KPU itu yang membentuk DPR. Hasil partai pemilihan orang-orangnya partai politik semua yang memilih. Ini pemilu yang sekarang. Tetapi dari liberalisasi politik yang seperti itu, kemudian lahir apa? Yang lahir adalah politik transaksional, politik biaya tinggi. Sehingga sekarang orang karena pemerintah tidak ikut ngawasi, bisa beli ke KPU di tingkat bawah. Di suatu tempat di Jawa Timur beli ke bupati itu yang ngatur lurah semua, lurah itu yang kemudian ngatur suara untuk setiap orang, bukan hanya untuk setiap partai, untuk setiap orang. Sehingga misalnya orang Papua
Bisa aja kalau dengan lurah, kenal dengan lurah itu menjadi wakil dari Jawa Timur, karena suaranya bisa diatur. Sekarang, nah ini pilihan politik kita ini sudah benar apa tidak? Ini persoalannya. Kalau mau membongkar pembongkaran partai politik, gimana nih cara membongkarnya? Apa ngubah sistem pemilunya atau apa? Sehingga sekarang ini, saya kemarin bicara kok susah ya mengajukan aspirasi-aspirasi yang baik bagi pembangunan hukum, tetapi selalu gagal di DPR. Lalu siapa ini yang salah? Ini zaman Bung Karno tuh undang-undang, wah hebat loh, banyak lahir. Setiap ada aspirasi yang rakyat, undang-undang dibuat undang-undang. Zaman Pak Harto juga lumayan. Nah sekarang ini undang-undang penting, nggak bisa lahir. Parpolnya nolak, DPR-nya nolak. Ketika ditanya, DPR kok nolak? Dan ini kan bagus. Bos. Pernyataan atau ya bolehlah dibilang ini curhat Pak Mahfud MD itu tentu kita jadi paham ya betapa sulitnya membongkar praktek korupsi dan kemudian memberantasnya. Karena selain tidak adanya political will dari para politisi, juga para politisi ini secara terbuka bahwa mereka mereka juga menolak yang merugikan mereka dalam kasus misalnya uang kartal, dan kemudian mereka itu tidak berani mengambil keputusan menyetujui pengesahan sebuah undang-undang tanpa ada persetujuan dari para ketua umum partai. Supaya lengkap, kita simak lagi ya pernyataan Ketua Komisi 3 Bambang Pacul saat berlangsung rapat kerja dengan Komisi 3 hari Rabu, saat berlangsung rapat kerja dengan Pak Mahfud MD hari. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak teori saja. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Ya memang berat ya di dalam posisi Pak Mahfud dan kemudian niat untuk bongkar-bongkar korupsi itu. Rasanya memang buat kita, bukan rasanya ya, hampir dipastikan saya kira kita sulit untuk berharap ada perubahan dari dalam ya. Baik dari kalangan pemerintah maupun DPR, kan yang punya kalau pemberantasan itu tentu peran pemerintah, sementara kalau berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan undang-undang itu kewenangan mengesahkannya adalah DPR. Karena apa? Karena mereka ini, baik pemerintah maupun DPR ini bagian dari persoalan itu dalam soal pemberantasan korupsi. Karena itu saya kira ini sangat penting kalau kemudian gerakan Pak Mahfud ini didukung oleh civil society gitu, dan sekarang ini kan sudah terbentuk namanya kawan Mahfud, sahabat Mahfud, itu banyak sekali sekarang, bukan hanya dari kalangan akademisi, karena kemarin kan ratusan profesor menyatakan akan mendukung Pak Mahfud, untuk bongkar-bongkar ini kasus 349 triliun, juga ada dari kalangan pesantren, BKMT dan sebagainya. Jadi Pak Mahfud memang perlu terus melakukan safari, menggalang kekuatan sipil atau civil society ini untuk mendukung. Pak Mahfud nggak mungkin kuat sendirian kalau berhadapan dengan tembok besar di birokrasi, mau di kalangan di birokrasi pemerintahan maupun di DPR. Tapi Senin kemarin Pak Mahfud MD itu bertemu juga dengan Ketua Umum PP Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir, ini di kantor pusatnya di Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut Kiai Haidar Nasir itu mengingatkan pentingnya untuk pemilu tetap berjalan sesuai dengan agenda, tidak ada penundaan pemilu. Nah ini memang juga sangat penting, karena jangan dianggap bahwa meskipun sudah muncul capres-capres, pemilu itu akan berlangsung normal sesuai dengan jadwal. Tidak, ini orang seperti Pak Haidar Nasir pasti tahu juga bahwa upaya menunda pemilu itu harus berlangsung. Dan yang kedua, Pak Haidar Nasir ini mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi itu harus menjadi komitmen bersama seluruh komponen bangsa, terutama pejabat negara. Jadi Pak Mahfud ini harus terus bergerak ya, jihad melawan korupsi, tidak ada kata mundur dan pantang surut ke belakang. Kalau saya amati ini gerakan Pak Mahfud ini sudah mulai banyak kelompok-kelompok yang bergabung, entah menyebut dirinya sebagai sahabat Mahfud MD atau sekedar memberikan dukungan secara moral. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.